sebenarnya pinjol itu bakal ngebantu kita, ngebantu kalian atau enggak sih? Bisnis pinjaman online, bisnis pay later itu sebetulnya menggairahkan, guys. Yo, kembali lagi di channel YouTube Diskartes. Sekarang gue akan angkat tema bongkar pinjol. Pertama, gue mau angkat problemnya. Kenapa gue bicarakan soal pinjol ini? Sering banget gue denger keluhan ya dari teman-teman semua, dari masyarakat, entah itu DM atau pas ngobrol gitu. Kadang-kadang plafon pay later makin lama makin tinggi nih. Padahal kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa, tapi dengan plafon yang tinggi kok gue merasa bisa menggunakan, jadi pengen menggunakan. Itu gimana ya Kakanda? Nah itu contoh pertanyaan. Duh, pinjolnya jahat banget deh. Sampai si pinjol ini bikin grup khusus buat ngata-ngatain aku sebagai peminjam, misalnya seperti itu. Ganggu sampai ke kantor, sampai ke bosnya, sampai mengganggu ke kehidupan pribadi si peminjam. Kanda, kalau misalnya ada pinjaman online yang ilegal, boleh nggak sih kalau nggak dibayar? Itu contoh-contoh pertanyaan yang sering banget muncul dan jadi landasan kita berpikir. Kemudian gimana kalau gue mau melihat dari sudut pandang pebisnis? Menurut kalian, sebenarnya bisnis pinjaman online itu menggairahkan, ngasih cuan atau enggak sih? Gue ada satu artikel nih, bisa dilihat. Ada investasi di bisnis digital dari Telkom Group ke Kredivo menunjukkan hasil positif. Artinya ada investor besar masuk ke salah satu pinjaman online. Atau salah satu startup juga, peer-to-peer lending, Investri mengumumkan pendanaan tahap pertama seri C. Dan sebenarnya selain itu masih banyak juga pinjaman online yang sifatnya legal, sudah diakui sama OJK, dan mereka sudah mendapatkan banyak sekali pendanaan. Gue nggak akan bahas brand, gue nggak akan bahas brand mana yang bagus. Nggak. Di sini tidak ada sponsorship sama sekali. No. Tapi gue mau lihat dari sisi idenya, mindsetnya. Ketika ada investor menanamkan uang ke salah satu startup yang ada di bidang pinjaman online atau peer-to-peer lending, artinya apa? Ada uang di sana, ada kepentingan di sana. Berarti dari sudut pandang bisnis pinjaman online, bisnis pay later itu sebetulnya menggairahkan, guys. Ada cuan di sana. Ya, kalau nggak ada cuan, ngapain investor masuk? Kan itu basic idenya. Apakah banyak masyarakat Indonesia yang terhubung dengan teknologi, terhubung dengan keuangan? Sebenarnya masih banyak yang enggak, masih banyak yang unbankable. Meskipun ada orang yang sudah terhubung gitu, literasinya juga belum sampai. Ini kasus yang sering sekali terjadi. Contohnya ada orang yang sudah terakses dengan pinjaman online, tapi dia sendiri nggak tahu nih, ini fungsinya buat apa sih? Ini risikonya sejauh apa sih? Ini menjadi sebuah kasus yang harus diperhatikan. Bahkan ada yang sengaja ngetes nih, bagian masyarakat yang sengaja pengen tahu, sebenarnya dengan aplikasi ini bisa menghasilkan uang nggak sih? Terus mereka coba nih, beneran, duitnya masuk ke rekening. Ternyata itu adalah pinjaman online. Padahal hanya ngetes saja. Oke, itu adalah kondisi problemnya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, the substance, substansinya. Kondisi sekarang seperti apa? Pada tahun 2020, Bank Indonesia mencatat nih ya, 91 juta lebih masyarakat masih belum tersentuh layanan perbankan, unbankable. Itu sampai sekarang. Kemudian masih ada juga 62 juta sekian pengusaha UMKM yang belum terhubung juga. Oke. Artinya apa? Kebutuhan akan kredit juga semakin tinggi. Marketnya ada. Dari sisi permintaan berarti memang ada ya kan. Orang membutuhkan pinjaman, orang yang belum terhubung dengan teknologi, itu adalah market-market yang belum tersentuh. Siapa yang nggak ngiler? Wah, ini kalau sampai kita dapat pasarnya akan menghasilkan uang. Oke, itu idenya. Pangsa pasar masih sangat luas. Kemudian kita melihat dari sisi konsep berpikir orang yang mengajukan pinjaman. Kalau kita bayangkan, misalnya kamu punya teman ya, kemudian dia pinjam ke kamu dan tidak melakukan pembayaran. Apa yang kamu rasain? Sebel? Marah?
atau terus ngadu ke influencer favorit dan bilang, ada temanku yang nggak bayar utang, terus pas ku tagih galakan dia daripada aku yang ngasih pinjaman. Ada yang kayak gitu. Ketika kondisi ini terjadi, maka kita pas ngasih pinjaman ke orang, itu kan mengusahakan gimana caranya biar orang itu balikin duit ke kita. Sekarang dari sisi bisnisnya, nggak ada satupun lembaga keuangan yang menurut gua tanpa bunga itu nggak ada ya. Karena mereka melakukan bisnis, mau bank, mau fintech, peer-to-peer lending, rentenir pasti ngarepin bunga karena dari situ mereka akan mendapatkan hasil. Di titik ini kita berpikir dari dua sudut pandang. Berarti sudah aware kan, ketika kita mengajukan pinjaman, ada transaksi perjanjian pinjam-meminjam dengan salah satu lembaga keuangan atau bank, berarti ada bunga di dalamnya. Sekarang kalau misalnya gini, orang nggak bayar utang, terus ada si pinjaman online atau perbankan, ketika orang tersebut nggak bayar utang, mereka akan mengusahakan semaksimal mungkin. Ada yang mengusahakan dengan cara yang benar, ada yang nggak, kan gitu. Kemudian kalau di awal ya, pas kita ngajuin pinjaman misalnya, sudah ada niat ambil duit, tapi nggak niat balikin, berarti ini jadi masalah dong. Nggak ada bedanya sama penjahat berarti kan. Di tataran ini, pemikiran ini adalah, ketika mau pinjem ke siapapun itu, yang harus kita pikirkan adalah harus bisa dibayar. Mungkin kalau ke pinjaman online ilegal ya, yang dibayar pokoknya saja. Tetapi ingat, komunikasikan ini sama lawyer atau pihak berwenang, silakan. Jadi kamu mendapatkan ketetapan hukum gitu. Jangan semata-mata nggak usah gue bayar. Gimana pun juga, utang piutang itu harus diselesaikan. Tinggal masalahnya adalah dari sisi hukum seperti apa, apakah pokoknya saja atau seperti apa. Boleh nggak sih sebetulnya kalau kita mengajukan pinjaman online? Menurut gua boleh-boleh saja, sah-sah saja, tetapi ada 3 persyaratan nih, 3 persyaratan minimal. SAT, S siap atas kemungkinan terburuk. Jadi ketika kita ngajuin pinjaman, kamu udah tahu nih konsekuensinya itu apa. Kemudian A, analisis uang yang akan kamu bayarkan. Nggak hanya pokok, bunganya berapa sih? Jadi aware nih, kamu bisa aware berapa uang yang akan kita kembalikan secara keseluruhan atas uang yang kita terima sekarang. Kemudian T, tepat waktu melakukan pembayaran. Kenapa? Karena kalau nggak tepat waktu, bunganya tuh berbunga-bunga dan akan membuat hidup kita makin susah. Kalau tidak siap dengan 3 persyaratan basic tadi, ya better hindari deh pinjol. Cari pembiayaan lain yang lebih murah. Kita masuk ke bagian ketiga, conclusion. Kesimpulannya, pertama menurut gua bisnis pinjol itu sangat-sangat gurih ya, makanya banyak investor masuk. Kita nggak akan bicara, kita harus invest ke pinjol, enggak lah. Gue juga nggak ada investasi ke pinjaman online karena nggak sesuai dengan cara bisnis gua gitu kan. Tapi kita nggak bisa naif bahwa marketnya itu sangat luas. Investor sangat tertarik dengan bisnis ini, makanya bermunculan. Pinter-pinternya kita nih, bagaimana kita meningkatkan pemahaman kita, literasi keuangan kita atas pinjaman online. Kalaupun kamu terpaksa harus ke pinjaman online, pastikan bahwa kamu bisa bayar. Jangan sampai ke pinjaman online ketika kamu tidak bisa memastikan bisa bayar. Logikanya gini, kenapa orang ke pinjaman online? Mungkin karena dia malu kalau pinjam ke keluarga, makanya dia ke pinjol. Malunya kenapa sih? Apakah karena track record kamu buruk? Kalau track record kamu buruk, terus ke pinjol, itu belum tentu kamu track recordnya jadi baik kan. Jadi kita harus perbaiki juga sikap kita, habit kita atas sebuah pinjaman. Pinjaman itu produk keuangan. Untuk mengatasinya, kita harus pintar masalah keuangan. Bukan hanya kita ngerti cara mendapatkan pinjaman tadi, tapi harus ngerti cash flow-nya gimana sih buat balikin pinjaman tadi. Jangan menggampangkan urusan pinjaman. Tanpa literasi keuangan sama pemahaman, ya lebih baik stay away lah dari pinjaman online. Oke? Itu dari gua. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini yang sekarang terlilit pinjaman online bisa segera beresin. Karena sebetulnya sangat bisa untuk membereskan masalah utang piutang sepanjang kita sudah belajar banyak. Dan buat yang belum, perbaiki masalah debt management, perbaiki masalah financial planning. Kenapa? Agar kamu tidak terlilit oleh pinjaman. Karena terlilit utang itu nggak enak. Oke? Thank you dan sampai jumpa lagi di video YouTube Diskartes selanjutnya. Bye-bye.